Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketidakadilan dan pengampunan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus memungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama dari kitab Daniel ini, kita belajar tentang pentingnya membela kebenaran dan keadilan. Seperti Daniel yang membela Susana dari tuduhan palsu, kita juga dipanggil untuk berdiri di pihak yang benar dan membela mereka yang lemah. Mazmur hari ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa Allah Bapa selalu menyertai kita, bahkan saat kita dalam kesulitan. Seperti gembala yang membawa kita ke padang rumput hijau, Allah Bapa memberi kita ketenangan dan memulihkan jiwa kita. Mazmur ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah Bapa dalam setiap kesulitan, kekhawatiran, penderitaan, dan dalam melayaninya. Dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, para pemimpin agama pada zaman itu seharusnya memperjuangkan keadilan dan melindungi orang-orang yang lemah. Tetapi dalam kasus perempuan itu, mereka tidak mencari kebenaran, melainkan hanya berusaha menjebak Yesus. Mereka tidak peduli dengan hak asasi perempuan itu, tetapi lebih mementingkan menjatuhkan Yesus. Ketidakadilan yang mereka lakukan adalah ketidakpedulian terhadap martabat seorang manusia yang dipermalukan dan dihukum tanpa kesempatan untuk membela diri. Namun dalam situasi penuh ketidakadilan ini, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa keadilan sejati
tidak berdasarkan pada hukum yang keras dan tanpa belas kasih. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa keadilan yang sejati adalah keadilan yang penuh pengampunan, yang mengangkat martabat manusia dan memberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan pemulihan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk bertobat. Berikan kami keberanian untuk membela kebenaran, menunjukkan belas kasih, dan mengampuni sesama kami. Semoga kami dapat melihat wajah-Mu dalam setiap orang yang kami temui dan hidup dalam kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.